Stres kasus penipuan 9,8 miliar, Jessica Iskandar sampai tak bisa beri ASI ke bayinya. Suara.com, dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan rekan bisnis Jessica Iskandar alias Jedar, Christopher Stefanus Budianto atau Stephen membuat artis 34 tahun ini stres. Sampai-sampai, Jedar tak bisa menyusui bayinya. Aku sempat sakit, air susu aku berhenti, demam, stres. Kepikiran kan, kata Jessica Iskandar, usai mendatangi gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Beruntung bagi Jessica Iskandar, kondisi itu tidak berlangsung lama. Ia benar-benar mendapat dukungan moral dari sang suami Vincent Verhaeghe dalam menghadapi masalah. Aku didampingi suami yang support. Suami bilang, jangan stres. Kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu, ujar Jessica Iskandar. Vincent Verhaeghe juga meminta Jessica Iskandar untuk fokus menjalankan tugas sebagai ibu bagi buah hati mereka. Sedang untuk urusan proses hukum terhadap Stephen, lelaki 30 tahun berjanji bakal mengurus semuanya. Kata suami, pokoknya kamu tenang urus bayi saja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan terbaik untuk keadilan kami, imbuh Jessica Iskandar. Sebagaimana diberitakan, Jessica Iskandar mengaku ditipu Stephen dalam bisnis rental mobil. Ia kehilangan 11 mobil mewah serta merugi 9,8 miliar rupiah. Jessica Iskandar setelahnya melaporkan Stephen ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Yang bersangkutan dikenakan pasal 378 dan atau 372 KUHP atas dugaan penipuan dan penggelapan. Saat ini, pihak Jessica Iskandar sudah menyerahkan bukti dari keterangan saksi yang disebut ikut menikmati uang yang diduga hasil penggelapan dari Stephen. Jessica Iskandar juga mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk mendatangkan Stephen secara paksa guna dimintai keterangan. Sebab, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan pasti. Jessica Iskandar alias Jedar bertekad akan terus mengawal kasus penipuan senilai 10 miliar yang dialaminya. Dia menyebut terlapor, CSB, sampai sekarang belum penuhi panggilan polisi. Karenanya, Jessica Iskandar sangat berharap polisi memasukkan CBS ke dalam daftar pencarian orang DPO. Masih kabur, emoji kesal. Semoga cepat DPO. Red notice terus ditangkap ya. Kita serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya ya, tulis Jessica Iskandar, menjawab pertanyaan warganet tentang kabar sang penipu, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Lebih lanjut, istri Vincent Verhaeghe ini minta pada CBS untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jangan harap bisa lolos menipu 10 miliar terus bisa kabur begitu aja. Sambung Jedar. Sebelumnya, Jedar mengabarkan bahwa CSB tidak memenuhi panggilan polisi. Menurutnya, terlapor merasa ketakutan sehingga tidak berani menghadap pihak berwajib. Diketahui CSB diduga telah menggelapkan 11 mobil milik Jedar, yang terdiri dari 5 unit merek Alphard, 2 Porsche, dan masing-masing 1 unit Mercedes S-Class, Hummer, Land Cruiser dan Mini Cooper. Awalnya, 11 unit mobil tersebut dijanjikan untuk bisnis persewaan dengan sistem bagi hasil. Terlapor kasus penipuan 10 miliar rupiah menghilang, Jessica Iskandar ngamuk. Jangan harap bisa kabur begitu saja. Suara.com, artis Jessica Iskandar alias Jedar bertekad akan terus mengawal kasus penipuan senilai 10 miliar yang dialaminya. Dia menyebut terlapor, CSB, sampai sekarang belum penuhi panggilan polisi. Karenanya, Jessica Iskandar sangat berharap polisi memasukkan CBS ke dalam daftar pencarian orang DPO. Masih kabur, emoji kesal. Semoga cepat DPO. Red notice terus ditangkap ya. Kita serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya ya, tulis Jessica Iskandar, menjawab pertanyaan warganet tentang kabar sang penipu, Jumat 9 September 2022. Lebih lanjut, istri Vincent Verhaeghe ini minta pada CBS untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jangan harap bisa lolos menipu 10 miliar terus bisa kabur begitu aja. Sambung Jedar. Sebelumnya, Jedar mengabarkan bahwa CSB tidak memenuhi panggilan polisi. Menurutnya, terlapor merasa ketakutan sehingga tidak berani menghadap pihak berwajib. Diketahui CSB diduga telah menggelapkan 11 mobil milik Jedar, yang terdiri dari 5 unit merek Alphard, 2 Porsche, dan masing-masing 1 unit Mercedes S-Class, Hummer, Land Cruiser dan Mini Cooper. Awalnya,
11 unit mobil tersebut dijanjikan untuk bisnis persewaan dengan sistem bagi hasil. Sebelumnya dilansir dari poptrend.suara.com, Hardi Iskandar, ayah dari Jessica Iskandar rupanya turut memikirkan nasib sang anak yang menjadi korban penipuan. Terlebih kerugiannya nyaris mendekati angka 10 miliar rupiah. Imbas dari rasa khawatir tersebut, ayah Jessica Iskandar diketahui sampai stres, hingga terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Kemarin bapak saya sampai jatuh di kamar mandi karena stres, jelas Jessica Iskandar ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 13 Agustus 2022. Jessica Iskandar awalnya sudah menutupi kasus ini dari sang ayah. Ia mengaku tidak tega berbagi masalah dengan orang tuanya yang sudah berusia 72 tahun tersebut. Mama tahu, tapi papa yang aku nggak kasih tahu. Sudah sakit, jangan sampai berdampak ke yang lain, tuturnya. Hanya saja, karena masalah ini sudah muncul ke publik, sang ayah akhirnya mengetahui. Hal itulah yang kemudian menjadi beban pikirannya. Kita preskon, beritanya ada di mana-mana, papa nonton. Dikasih tahu sama tetangga, temannya, papa akhirnya tahu dan stres, ungkap artis yang akrab disapa Jedar ini. Sang ayah yang sempat dilarikan ke rumah sakit, kondisinya memang membaik. Tapi Jessica Iskandar enggan membahas masalahnya. Gak berani bahas sih. Aku bilang sama papa jangan stres, ucap istri Vincent Verhaak ini. Jessica Iskandar bilang kepada ayahnya untuk tidak khawatir. Sebab masalah ini sudah ditangani polisi. Vincent juga bantuin aku, jadi aku bisa tetap fokus sama bayi sama anak-anak gitu, terangnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar bersama rekan bisnisnya melakukan kerja sama rental mobil. 11 kendaraan sang artis kemudian dikelola temannya, yang justru berakhir dengan ketidakjelasan di mana belasan mobil tersebut berada. Kasus kehilangan 11 mobil yang menimpa Jessica Iskandar ternyata masih belum selesai. Bahkan kabar terbarunya Jessica Iskandar disomasi oleh Stephen selaku pihak yang dilaporkan oleh istri Vincent Verhaak tersebut atas tuduhan penipuan bisnis. Kuasa hukum Jessica Iskandar menjelaskan bahwa kliennya dituduh melakukan pencemaran nama baik. Akan tetapi, kuasa hukum ibu dua anak tersebut juga mempertanyakan manakah bagian dari ucapan kliennya yang menyalahi undang-undang. Pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur harus jelas, ucap pengacara Jessica Iskandar ketika ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pengacara artis yang akrab disapa Jedar tersebut menjelaskan unsur tersebut meliputi harkat martabat nama baik, dan penyerangan kehormatan. Sedangkan dalam SKB dijelaskan, ketika dia hanya menceritakan yang berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi itu bukan masuk ranah pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jangan asal-asal, lanjut pengacara Jessica Iskandar. Sementara Jessica Iskandar sendiri tidak mengerti mengenai somasi yang dilayangkan padanya sejak tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu. Ia lebih memilih hanya fokus pada laporan yang diajukannya kepada Polda Metro Jaya. Sebab, ia dan Vincent Verhaak, sang suami belum mengetahui keberadaan 11 mobilnya hingga saat ini. Kami serahkan ke polisi untuk diselidiki dan mencari tahu mobilnya ada di mana, ujar Vincent Verhaak. Keduanya juga sangat berharap agar pihak kepolisian mau mengusut ini secara tuntas. Hal ini karena masalah tersebut tidak hanya memberikan kerugian materi yang cukup besar senilai 10 miliar rupiah, tetapi juga berpengaruh pada kondisinya. Memakan emosi, waktu, saya jadi harus bolak-balik Jakarta-Bali, meninggalkan anak saya di sana, kata Jessica Iskandar, CC. Sumber, suara.com.